Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hidar Maula dengan NIM 33010220003047. Saya akan menerangkan tentang teori hukum pada era klasik, modern, dan postmodern. Teori hukum merupakan suatu proses atau aktivitas kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai realitas maupun tatanan-tatanan hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu kesatuan masyarakat pada umumnya. Teori hukum ini merupakan suatu kajian teoritik di bidang ilmu hukum yang wujudnya berupa suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan konstekstual aturan-aturan maupun putusan-putusan yang lahir dari hukum itu sendiri. Beberapa teori hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah hukum klasik. Teori hukum ini merupakan suatu konsep hukum yang bersumber dari religiusitas, alam dan adat kebiasaan dari suatu masyarakat yang telah ada dan berlaku sejak dimulainya suatu kehidupan masyarakat sampai sekarang. Prinsip dari teori ini mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan norma moral dan norma sosial yang berfungsi sebagai pengarah, sebagai kontrol, dan merupakan ukuran terhadap perilaku manusia yang orientasinya adalah keselamatan hidup baik, merupakan ukuran terhadap perilaku manusia di dunia maupun di akhirat. Teori hukum klasik ini terdiri atas 3 bagian, yakni hukum agama. Teori hukum ini bersumber dari Sang Pencipta untuk seluruh umat manusia yang bersifat abadi dan berlaku secara universal. Teori ini merupakan hukum sebagai suatu kesatuan, stabilitas, dan dinamika, dan menyangkut kehidupan dunia akhirat yang mengakomodasi suatu keadaan, baik keadaan normal maupun darurat. Konsep dari teori ini berorientasi bukan hanya pada kehidupan sehari-hari saja, tetapi pada kehidupan akhirat. 2. Hukum Yunani Romawi. Teori ini mengatakan bahwa hukum berasal dari dewa, maka sedapatnya dikatakan bahwa hukum ini merupakan anugerah terbesar untuk menjaga ketenangan dan ketentraman pada manusia sebagai individual dalam kelompok masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa hukum dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam arti bahwa nabi, pendeta, gereja, dan raja merupakan sumber hukum, pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, serta perangkat untuk menegakkan hukum itu sendiri. Aristoteles mengatakan bahwa hukum merupakan pembadanan dari akal dan terbebas dari nafsu, sehingga secara tidak langsung dapat kita katakan bahwa hukum merupakan suatu bentuk tatanan perdamaian yang dilandaskan pada keadilan, yang memerintahkan seorang untuk menahan diri dan penyelesaian sengketa pada hakim, sehingga tanpa hukum pun keadilan dapat diperoleh, baik itu keadilan yang bersifat distributif maupun keadilan yang bersifat korektif. 3. Hukum alam. Teori hukum alam mengatakan bahwa dasar dari hukum adalah alam, dan inti dari alam itu terletak pada akal, tetapi akal tertinggi dan paling utama adalah Tuhan, sehingga tatanan hukum itu bersifat abadi dan berlaku sakral universal. Hukum yang bersumber dari alam tersebut merupakan penuntun perkembangan dan pelaksanaan hukum yang paling ideal, serta syarat akan nilai moralitas yang tidak memisahkan antara das sain dengan das solen. Metode untuk menemukan yang sempurna merupakan teori ini harus bersifat asas-asas yang absolut, yaitu hak asasi manusia sebagai makhluk individu. Menurut Thomas Aquinas, hukum dunia harus diatur dengan tatanan akal dan harus berketuhanan, sehingga Tuhan merupakan hukum yang tertinggi.
Dan untuk mencapai keadilan distributif dan komutatif, maka hukum yang dibuat harus memuat 4 unsur, yakni lex aeterna, yaitu hukum yang bersumber dari Tuhan dan tujuannya untuk mengatur kehidupan alam semesta. Lex naturals, yaitu hukum itu harus memuat dan berisi tentang insting mempertahankan hidup berkeluarga mengenai Tuhan, ya kemudian dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Lex divina, yakni hukum merupakan bentuk penjabaran dari lex aeterna yang tercampur dalam perjanjian lama dan perjanjian baru atau kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Lex humana, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia sebagai bentuk perwujudan dan penerapan dari ketiga unsur di atas. Lalu ada hukum modern. Teori hukum modern mengatakan bahwa hukum merupakan suatu norma yang dibuat oleh manusia dan lahir dari sebuah kesepakatan antara manusia dalam sebuah bentuk musyawarah untuk mufakat yang diproses secara otonom, logis, rasional, serta mekanis dan teratur. Teori hukum modern ini merupakan bagian terkecil dari teori hukum, sehingga kajiannya menyangkut teori hukum atau doktrin hukum yang aturan-aturan hukumnya dipositifkan atau dikodifikasikan melalui kesepakatan legislatif secara sistematis dan mekanis, sehingga melahirkan suatu tatanan hukum yang positif berbasis pada peraturan yang berlaku secara netral dan juga merupakan ius constitutionis. Mengingat bahwa teori hukum modern merupakan bagian terkecil dari teori hukum, secara tidak langsung teori ini bersifat positifme. Pada perkembangannya, teori hukum modern ini mengalami perbedaan pandangan sebagai akibat bahwa teori ini semua berorientasi pada dominasi kalbu atas akal, dibalik menjadi dominasi akal atau kalbu, sehingga pada perkembangan teori ini diklasifikasikan menjadi 2 golongan. 1. Analisis positivisme. Pada dasarnya paham ini mempunyai kesamaan dengan teori keragaman yang dikemukakan oleh John Austin, bahwa hukum berasal dari kehidupan yang berdaulat, yakni individu, lembaga atau kelompok individu mempunyai kemampuan untuk membentuk hukum. Positivisme ini di samping menempatkan konsentrasinya pada bentuk norma hukum, juga konsentrasi pada isi norma itu sendiri, dan terpisah dari moralitas dan keadilan analitis. Merupakan peraturan tidak boleh memuat atau melebihi apapun yang tidak dilakukan, sehingga apabila memuat peraturan itu harus rumusan yang mudah dimengerti dan bahasanya kenyataan empiris. 2. Positisme pragmatis mengatakan bahwa hukum harus mampu memuaskan keinginan secara maksimal, sehingga kebenaran hukum dapat ditentukan oleh fakta sosial supaya terwujud kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum. Yang terakhir adalah hukum postmodern. Postmodern dalam bidang filsafat pertama kali dikenakan oleh Jean-François Lyotard pada tahun 1970-an dalam bukunya berjudul The Postmodernist: A Conditional Report on Knowledge. Dia menjelaskan pengertian dari postmodern adalah sebagai bahan kritik atas semua pengetahuan umum, tradisi, metafisik, fundasionalisme maupun atas modern. Postmodernisme adalah suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dan ide menuju pada suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri, sesuai dengan pendapat di atas.
Ada beberapa tokoh yang disebut mewakili era postmodernisme. Pertama, Jean Francois Lyotard. Pemikiran Lyotard tentang ilmu pengetahuan dari pandangan modernisme yang sebagai narasi besar seperti kebebasan, kemajuan, dan sebagian kini menuntutnya mengalami permasalahan yang sama seperti abad pertengahan yang memunculkan istilah religi, nasional kebangsaan, dan kepercayaan terhadap keunggulan negara Eropa untuk saat ini tidak dapat dipercaya kurang kebenarannya. Lalu ada Michel Foucault, yaitu seseorang tokoh postmodern yang menolak keuniversalan pengetahuan. Ada beberapa asumsi pemikiran pencerahan yang ditolak oleh Foucault, yaitu pengetahuan itu tidak bersifat metafisis, transendental, atau universal, tapi khas untuk setiap waktu dan tempat. Tidak ada pengetahuan yang mampu mengubah karakter objektivitas dunia, tetapi pengetahuan itu sendiri selalu mengambil perspektif. Pengetahuan tidak dilihat sebagai pemahaman netral yang murni, tetapi selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Namun dengan perpisahannya jelas pada data final antara pemikiran pencerah pasca modern dan modern pasca modern. Paradigma modern kesadaran dan objektivitas ada dua unsur pembentukan rasional otonom, sedangkan bagi Foucault pengetahuan bersifat subjektif. Dan sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.